Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Riani Dias dengan nomor NIM 18210147. Di sini saya akan menerangkan tentang fatwa, jurisprudensi, qanun, dan qadha dalam mata kuliah fatwa dan jurisprudensi. Fatwa. Fatwa menurut bahasa, kata fatwa berasal dari bahasa Arab al-fatwa yang bermakna penjelasan dan penerangan. Kemudian menurut istilah. Menurut istilah ini terdapat beberapa pengertian menurut tokoh-tokoh. Menurut Zamakhsyari, fatwa adalah penjelasan hukum syarak tentang suatu masalah atas pernyataan seseorang atau kelompok. Kemudian menurut Asy-Syatibi, fatwa dalam arti al-ifta yang berarti keterangan-keterangan tentang hukum syarak yang tidak mengikat untuk diikuti. Kemudian menurut Yusuf Qaradawi, fatwa adalah menerangkan hukum syarak dalam persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa atau mustafti, baik secara perorangan ataupun kolektif. Kemudian ruang lingkup fatwa. Semua elemen kehidupan masyarakat, baik yang bersifat individu maupun jamaah. Kemudian fatwa ini diharapkan dapat memecahkan masalah umat, baik dalam wilayah regional maupun internasional. Kemudian fatwa juga harus mampu memecahkan tantangan zaman yang dihadapi umat Islam pada khususnya dan umat manusia secara umumnya. Kemudian jurisprudensi. Jurisprudensi yaitu keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Ruang lingkup jurisprudensi ini hanya berlaku dalam lingkup peradilan saja. Kemudian qadha. Qadha adalah vonis atau keputusan yang dilakukan oleh seorang hakim atau qadhi atas suatu perkara atau perseteruan dua belah pihak atau lebih. Keputusan yang ditetapkan oleh qadhi di antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam prakteknya, seorang qadhi terikat pada qanun atau undang-undang yang berlaku di wilayah hukum tersebut. Sebagaimana qanun, qadha atau ketetapan yang diambil seseorang qadhi sifatnya mengikat. Orang-orang yang telah ditentukan hukumnya oleh qadhi, maka wajib menjalankannya. Bila ketetapan itu berupa vonis, rajam, hukum cambuk, atau yang lainnya, maka ia wajib menjalankannya. Kemudian qanun. Qanun secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yang berarti tolak ukur atau mengukur. Secara istilah, qanun dapat diartikan sebagai bentuk hukum nasional yang telah menjadi legal formal. Artinya, hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain, qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada suatu negara yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat dan ada sanksi bagi yang melanggarnya. Ruang lingkup qanun. Qanun mengatur tentang pelaku jarimah, dan ukubat. Jarimah yang dimaksud pada ayat 1 meliputi khamr, maisir, kholwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwat, dan musyaqqah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.